Cek 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 yang di rumah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pertama ini ya, kita untuk pertama kalinya bisa tatap muka ya secara langsung di sini. Alhamdulillah kondisi dari pandemi sudah membaik sehingga kita bisa menyelenggarakan perkuliahan walaupun masih belum 100% luring ya. Masih ada sebagian yang daring dan sebagian sudah bisa di kelas ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita masuk materi ya, kita akan sedikit berdiskusi tentang framework ya. Jadi ini kelas I ya, kelas I program studi sistem informasi. Jadi untuk perkuliahan hybrid ini presensinya tetap ya menggunakan Siam atau Gapura, jangan lupa diisi ya. Ya, jadi agenda kita pada sore hari ini adalah membahas tentang framework ya. Dengan studi kasus yaitu Laravel. Jadi Laravel ini sebagai salah satu framework di PHP yang akan kita pelajari. Jadi kalau di PHP itu ada banyak ya frameworknya, tidak hanya Laravel saja. Tapi mungkin ada yang tahu selain Laravel? CI ya. CI itu apa singkatannya? Code Igniter. Code Igniter ya. Ada lagi yang tahu selain CI? Ada Y ya, ada Kick PHP, ada Zen ya dan lain-lain. Nah di sini kita menggunakan Laravel ya. Tapi sebelum saudara menggunakan Laravel ya, sebagai seorang calon sarjana, saudara harus tahu konsepnya. Framework itu apa ya? Jadi saudara tidak sekedar pakai, tapi tahu konsep di balik semua itu ya. Jadi kita di sini juga akan mempelajari definisi dari framework ya, kemudian alasan mengapa kita menggunakan framework, kemudian prinsip kerja dari Laravel. Di sana ada routing, kemudian ada view, ada controller, kemudian yang terakhir saudara coba melakukan instalasi ya, instalasi Laravel, kemudian menjalankan program sederhana, jadi semacam program Hello World ya. Nanti bisa saudara coba, entah di kelas ini atau nanti pada saat praktikum ya. Nah kita lihat sekarang dari teorinya, definisi dari framework ya. Framework itu apa ya? Jadi kalau kita lihat di sini, framework itu adalah sekumpulan objek ya. Sekumpulan objek. Kenapa dikatakan sekumpulan objek? Karena dalam konteks ini kita bicara framework yang berorientasi objek ya. Jadi sebagian besar framework yang ada di PHP itu dia paradigmanya menggunakan paradigma object oriented ya. Object oriented. Jadi di sini ada sekumpulan objek yang saling berinteraksi. Untuk apa dia berinteraksi? Menghasilkan fungsionalitas. Ya. Fungsionalitas dari framework disebut dengan domain. Ya. Kita belajar framework untuk membuat aplikasi web. Jadi domainnya adalah domain aplikasi web. Ya. Jadi kalau ada Laravel, itu dia domainnya adalah aplikasi web. Ya. Kalau kita bilang misalnya Unity misalnya ya, Unity itu domainnya adalah membuat game misalnya ya. Unreal Engine ya, itu bikin game ya. Tapi kalau Laravel itu bikin web. Jadi itu adalah domainnya. Jadi suatu framework itu punya fungsi, namanya disebut dengan domain ya. Jadi Laravel untuk membuat web. Kemudian framework adalah reusable design ya. Jadi dia dikatakan reusable, artinya apa? Bisa dipakai kembali ya. Saudara mau bikin aplikasi web ya, misalkan aplikasi untuk apa? Aplikasi profilnya SMA di Kota Malang misalnya ya. Aplikasi web profil SMA di Kota Malang, pakai Laravel bisa. Kemudian saudara bikin website lain, misalnya website rental mobil ya, pakai Laravel, berarti reusable ya.
bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Itu sifat dari framework ya. Jadi dia bisa fleksibel, bisa dipakai untuk macam-macam keperluan. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari framework ya. Jadi ada trade off ya. Kita akan mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan yang lain ya. Apa yang akan kita peroleh dengan menggunakan framework? Di sini dikatakan usaha pengembangan ya. Di situ tandanya tanda plus ya. Tandanya plus, artinya itu adalah kelebihan ya. Jadi usaha pengembangannya menjadi lebih mudah ya. Kalau kita pakai framework, tidak ribet bikin webnya. Karena apa? Karena sudah ada di sana, tinggal pakai ya. Kita mau bikin login, tidak usah bikin lagi seperti kode yang kemarin misalnya ya. Kita tinggal pakai yang ada di frameworknya. Kita tinggal melakukan reuse ya. Kita reuse dari sudah ada. Saudara mau mau bikin apa? Thread misalnya ya, forum gitu ya misalnya ya. Sudah ada komponennya, tinggal kita reuse ya. Saudara mau bikin chat, sudah ada, tinggal di reuse. Jadi usaha pengembangan menjadi lebih mudah ya. Yang pertama plusnya itu, effortnya rendah. Kemudian yang kedua, lamanya belajar ya. Lamanya belajar atau learning curve. Nah, di sini dikatakan dia negatif, artinya itu adalah kekurangan ya. Learning curve-nya lebih tinggi ya. Jadi saudara belajar PHP versus belajar code Igniter atau belajar Laravel, itu lebih sulit belajar Laravel daripada belajar PHP. Jadi butuh waktu ya, saudara harus bersabar untuk belajar Laravel sampai saudara tahu konsepnya ya, sampai saudara terbiasa. Ketika saudara belum terbiasa, mungkin butuh waktu berhari-hari mungkin ya, untuk membuat aplikasi yang sederhana. Tapi ketika sudah terbiasa, ngebut ya, mau bikin aplikasi sehari jadi, seminggu jadi, sebulan jadi, itu kalau sudah terbiasa. Jadi learning curve-nya dia lambat ya. Kemudian tapi pada titik tertentu dia akan melonjak produktivitasnya. Itu kelemahannya ya. Learning curve-nya cenderung landai. Kemudian integrasi ya. Aplikasi web itu kan komponennya banyak. Ada JavaScript, ada CSS ya, ada HTML, ada komponen-komponen database ya. Nah, dengan menggunakan framework untuk proses integrasinya itu lebih mudah ya. Lebih mudah, cenderung lebih mudah. Jadi kalau saudara mau bikin koneksi database di Laravel, sudah ada komponennya, tinggal dipakai ya. Saudara mau pakai React ya, untuk front end-nya, React JavaScript, React JS, nah itu bisa tinggal pakai komponennya. Mau pakai Bootstrap, CSS, itu bisa kita integrasikan dengan mudah. Kemudian yang keempat ya, kemudahan pemeliharaan ya, atau maintainability. Jadi pemeliharaan ini dilakukan ketika aplikasinya sudah dirilis ya, sudah dipakai oleh user ya. Jadi setelah fase-fasenya kan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, deploy, baru masuk ke maintenance ya. Jadi kemudahan pemeliharaan ini dia cenderung plus minus, tapi plus dulu baru minus ya. Kalau yang bawahnya minus plus minus, jadi cenderung dia mudah ya, cenderung mudah. Tapi kalau kita salah, sulit jadinya. Kalau kita menggunakan framework, itu framework yang bikin siapa? Laravel itu yang bikin siapa? Orang lain kan ya? Bukan saudara sendiri yang coding kan ya? Buatannya orang lain, saudara pakai produknya orang lain ya. Nah kalau orangnya sudah bangkrut misalnya, perusahaannya bangkrut, Laravelnya bangkrut, sudah buyar gitu ya. Yang neruskan siapa? Nggak ada kan ya. Nah saudara sudah terlanjur invest, saudara sudah terlanjur bikin aplikasi dengan Laravel. Ternyata di Laravelnya itu ada bug-nya, kan nggak ada yang memperbaiki sudah. Apakah saudara akan bongkar core-nya? Ya nggak mungkin ya, itu akan sangat sulit ya. Jadi ada risiko di situ ya. Kalau perusahaannya bangkrut atau menggunakan framework yang tidak populer ya, misalkan framework open source yang tidak ada komunitasnya, saudara pakai itu ada risiko nanti suatu saat ada masalah, tidak ada yang bisa mengatasi ya. Jadi ada risiko dalam memilih framework. Jadi ketika saudara pilih framework, pilih yang punya
backing yang kuat ya, misalkan didukung oleh Google ya, didukung oleh Facebook, didukung oleh Oracle, atau memiliki komunitas yang besar. Misalkan CodeIgniter di Indonesia itu luar biasa ya, banyak sekali komunitasnya. Kemudian Laravel juga banyak sekali komunitasnya ya. Jadi maintainability kesimpulannya adalah dia cenderung mudah ya, tapi ada risiko kalau salah pilih bisa mempersulit sendiri ya. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan efisiensinya itu adalah negatif atau positif ya. Kecenderungannya dia negatif. Jadi efisiensi itu maksudnya dia, kalau web ini gampangnya dia lebih lemot ya aplikasinya. Jadi untuk ngeload Hello World mungkin dia butuh memori RAM 100 MB misalnya, hanya untuk menampilkan Hello World. Jadi servernya harus ngeload 100 MB di memori untuk memberi respon Hello World. Kalau pakai PHP mungkin hanya 1 MB ya, tapi kalau pakai Laravel mungkin 100 MB. Tidak efisien ya kecenderungannya. Karena dia sudah gemuk ya. Dari awal dia sudah besar ya. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang sederhana, itu ya seperti kita menggunakan apa ya? Menggunakan gergaji untuk potong roti misalnya ya. Jadi ada kalanya dia efisiensi itu dikorbankan. Demi apa kita mengorbankan efisiensi? Demi yang nomor satu itu usaha pengembangan ya. Karena semuanya sudah ada. Misalkan saudara ke kampus bawa semua alat ya, kan tasnya jadi besar kan, berat ya. Tapi saudara punya segala sesuatu, mau ngapain bisa, tapi berat ya. Ya framework juga gitu ya. Saudara punya banyak toolkit, jadinya berat. Tapi di sisi lain saudara punya kemampuan yang besar ya. Kemampuannya macam-macam. Jadi ada trade off. Kita mengejar effort yang rendah dengan mengorbankan efisiensi. Jadi ini biasanya kecenderungannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di aplikasi-aplikasi lain ya, saudara lihat misalkan game ya, game. Kalau game itu dibuat pakai framework, biasanya dia requirement-nya tinggi ya. Tapi kalau gamenya itu sudah buatan pabrik vendor yang spesifik, dia bisa lebih efisien. Dengan komputer yang speknya rendah, bisa dapat kualitas yang bagus ya. Tapi biasanya dia imbangi oleh harga yang lebih tinggi ya. Jadi itu adalah mengapa alasan kita menggunakan framework ya. Kemudian ini adalah sifat atau karakteristik dari framework. Jadi kalau di software mungkin saudara pernah dengar istilah framework, kemudian ada istilah library ya, ada istilah CMS ya. Nah itu sama atau beda itu? Framework, library, CMS itu sama atau berbeda kira-kira? Hanya beda istilah atau memang benda yang beda ya? Silakan mungkin ada yang mau berpendapat. Yang di rumah juga silakan mungkin ada yang berpendapat ya. Jadi ada framework, kemudian ada library, ada CMS atau Content Management System ya. Nah itu sama atau berbeda? Kalau framework itu kan kalau kita terjemahkan, frame itu artinya apa ya? Kerangka ya, kerangka atau bingkai kalau foto ya, frame-nya foto itu bingkainya. Kalau work itu artinya kerja ya, kerangka kerja. Jadi kalau kerangka itu pasti dia ada struktur ya, ada strukturnya. Jadi framework dia memiliki struktur. Kenapa dia memiliki struktur ya? Ini ada konsekuensinya juga dengan sifat dari framework yang membedakan dia dengan yang lainnya ya. Ya, jadi kita diskusikan bersama ya. Jadi bedanya apa framework dengan library ya. Kalau library, kalau kita mau pakai, kita panggil library-nya. Saudara mau pakai library A misalnya, saudara panggil library-nya supaya bisa saudara gunakan. Tapi kalau framework, kita yang dipanggil oleh framework-nya. Kita nggak panggil ya. Karena dia sudah ada rangkanya, sudah ada tempat-tempatnya.
Jadi kembali ke sifat dulu ya. Sifat dari framework itu adalah sesuatu yang tidak lengkap ya, tidak selalu lengkap. Jadi kita boleh saja mengatakan ya bahwa framework adalah aplikasi yang belum lengkap. Dia itu aplikasi, framework itu aplikasi. Laravel itu aplikasi, dia bisa menerima request, bisa mengirim respon, tapi belum lengkap ya. Siapa yang melengkapi? Programmer ya. Ya saudara ini yang programmernya yang akan melengkapi frameworknya supaya bisa sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kemudian di sini BK itu bingkai kerja ya. Framework hanya mengekspos bagian yang akan diubah ya, oleh pengguna, sedangkan bagian lainnya tidak diekspos. Jadi misalkan saudara download Laravel itu ukurannya katakanlah 100 MB katakan ya. Dari 100 MB itu mungkin saudara hanya bisa mengutak-atik sebagian kecil saja. Yang lainnya dia sebagai core-nya itu nggak bisa diutak-atik ya. Jadi saudara hanya menggunakan bagian-bagian tertentu yang bisa dimanipulasi atau ditambahkan ya, atau dikurangi. Kemudian yang ketiga di sini yang paling penting itu adalah prinsip inversion of control ya, atau dependency injection atau Hollywood principle. Ini yang paling penting, yang membedakan framework dengan library ya. Kalau library mau kita pakai, kita panggil ya. Kita panggil library-nya. Tapi kalau framework, kita yang dipanggil oleh framework-nya. Di inverse ya. Dia di inverse. Dibalik interaksinya. Ini ilustrasi ya. Ini yang disebut dengan Hollywood principle ya. Don't call us ini ya. Don't call us, we will call you. Itu adalah Hollywood principle. Yang mana itu? Yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri bukan, dia tidak menggunakan Hollywood principle ya. Jadi di sini ada pekerja, ada mandor, ada bosnya ya. Biasanya pekerja itu dia akan tanya ke mandornya kalau dia bingung mau ngapain ya. Mandor, ini saya harus ngapain? Berarti dia bertanya. Kalau sudah bertanya itu berarti bukan inversion of control ya. Jadi dia ini ada dua arah komunikasinya. Jadi mandornya ke atas, terus bosnya ke atas, pekerjaannya ke mandor, mandornya ke bosnya, kemudian bosnya baru memberikan instruksi. Tapi kalau framework tidak ya, dia workernya ini ya, workernya dia pasif ya, dia hanya menunggu saja, menunggu dipanggil ya, menunggu dipanggil. Jadi dia lebih pasif ya. Kalau seperti ini kan berarti lebih terbatas ya. Yang ini kelihatannya lebih fleksibel ya. Ini lebih fleksibel. Yang ini lebih kaku. Kalau fleksibel, kecenderungannya apa ya? Sesuatu yang terlalu fleksibel itu bisa jadi chaos ya. Bisa kacau. Karena dia terlalu fleksibel. Bayangkan kalau jalan raya itu dibuat fleksibel ya. Mobil boleh di kanan, jalur kiri boleh, terserah udah. Nanti kan ada orang, ada supirnya ya, bisa menghindari kan bisa. Nanti kan jadi kayak bom bongkar gitu ya. Itu karena terlalu fleksibel ya. Kalau framework dia sudah ada alurnya. Nah ini berkaitan dengan kerangka yang dihasilkan ya. Jadi ini berlaku juga di software. Jadi common sense ya. Kalau dia terlalu fleksibel, konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia menjadi tidak beraturan ya. Kecenderungannya tidak beraturan. Seperti yang tradisional ini, dia fleksibel, dia mau pakai sesuatu, dia tinggal ambil ya. Saya butuh ini, saya ambil dia. Saya butuh itu, saya ambil dia. Ngambil gitu ya. Itu yang tradisional. Bikinnya cepat ya, praktis, cepat. Tapi di belakang, jadinya seperti ini nanti, kecenderungannya. Strukturnya menjadi berantakan ya. Karena mungkin ya, karena terlalu fleksibel, kita menjadi seenaknya gitu ya. Menjadi nanti cenderungnya desainnya rigid ini ya, seperti ini, tidak mudah dipelihara atau di-maintain ya. Nah, bagaimana untuk yang model dependency injected ya? Nah, itu dia lebih
kaku dia ya. Secara constraint dia lebih kaku. Kita tidak bisa mengambil seenaknya ya. Tapi kita seperti bos, kita dilayani ya. Kita butuh apa, kita nggak ngambil sendiri, tapi diambilkan oleh orang lain ya. Karena kita tidak bisa mengambil, maka kita butuh bantuan. Bantuan yang bisa mengambil dependensinya. Yang tadinya self-service ya, ngambil sendiri, sekarang butuh bantuan. Jadi main programnya dibantu oleh software namanya dependency injector ya. Dia yang bertugas untuk mencarikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh main programnya. Jadi dengan adanya batasan tadi ya, keterbatasan melahirkan sesuatu yang apa ya? Inovasi kan ya. Inovasi tidak akan muncul tanpa adanya batasan. Jadi ini juga berlaku di sini ya. Karena main programnya nggak bisa ngakses, maka di sini muncul inovasi, yaitu adanya dependensi injektor ya. Dan konsekuensinya dia desainnya menjadi lebih modular. Jadi ini akibatnya ya dari yang awal tadi ya, sesuatu yang terbatas tadi ya, menghasilkan sesuatu yang lebih modular. Nah kalau CMS itu apa CMS itu? Content Management System ya. Contohnya apa? Mungkin yang tahu CMS. Web apa? Pernah? Iya, WordPress ya. WordPress itu CMS ya. Jadi kalau CMS bedanya apa dengan framework? Sama atau beda? Bedanya apa, Mas? Hmm. Strukturnya aja. Lebih cepat mana bikin pakai CMS atau pakai framework? Lebih cepat CMS ya. Jadi CMS itu lebih cepat untuk bikin aplikasi karena dia sudah ada ya, sudah nyaris jadi gitu kan ya. Sudah hampir siap pakai ya. Kalau framework kan masih agak mentah kan ya. Ya. Tapi kelemahannya apa CMS? Ada kelemahannya enggak? Dia apa? Lebih kaku ya. Contohnya gimana lebih kakunya? Oh iya. Ya, betul sekali ya. Jadi sesuatu itu apa namanya dia lebih mudah digunakan tapi dibayar dengan fleksibilitas yang rendah kan ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi yang memang fungsinya sudah mirip dengan WordPress ya cepat sekali ya. Tapi kalau kita bikin aplikasi yang custom ya, yang aneh misalkan sistem informasi akademik dibangun dari platform WordPress, nah itu berat sekali ya. Bikin pluginnya luar biasa. Kalau atau Moodle yang E-Link ya, E-Link itu kan pakai Moodle ya. Itu juga CMS tapi untuk e-learning ya. Jadi itu sudah siap pakai. Tapi kalau Moodle mau dimodif jadi sosial media ya bisa, tapi ya berat sekali ya, ngubahnya banyak sekali. Jadi CMS itu dia sudah hampir siap pakai ya. Kalau framework itu mungkin setengah ya, setengah siap pakai. Kalau itu CMS sudah hampir 90% mungkin. Nah, di sini kita akan menggunakan Laravel ya sebagai frameworknya.
Jadi untuk instalasi Laravel, nah ini banyak metodenya ya. Ada yang menggunakan Docker ya, kemudian ada yang menggunakan Composer. Nah di sini saya belum pernah pakai yang Docker, saya bisa menggunakan Composer ya. Jadi kalau yang pakai Composer berarti kita install dulu komposernya ya, diinstal dulu komposernya, kemudian setelah itu nanti di command line ya, itu nanti bisa kita akses komposernya itu. Nanti kita ketik perintahnya composer spasi global spasi require kemudian Laravel installer, nanti dia akan menginstall Laravel. Nanti setelah Laravelnya sudah terinstall di di laptop, nanti kita bisa memanggil perintah Laravel ya, dari command line. Jadi kalau mau bikin project kita menggunakan code generator ya. Jadi Laravel itu di dalamnya memiliki code generator. Jadi ini terinspirasi oleh framework ya yang namanya Ruby on Rails ya. Mungkin pernah dengar ya, Ruby on Rails. Nah itu framework yang pada masanya dulu termasuk yang groundbreaking ya. Yang mengubah paradigma ya. Jadi Ruby on Rails itu dia ya benar-benar fenomenal ya dulu ya. Dan itu juga kebawa di framework-framework yang sekarang, salah satunya Laravel. Jadi dia menggunakan code generator ya. Kalau saudara menjalankan perintah Laravel spasi new spasi nama project, maka saudara akan memerintahkan code generator ya, pembangkit kode untuk membuat skeleton ya. Jadi ada folder-folder, di dalam foldernya ada file-file ya, itu semuanya di-generate ya. Di-generate oleh generatornya Laravel. Jadi nanti akan muncul struktur seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, muncul semua ini di-generate oleh Laravelnya. Jadi kita tidak klik kanan new enggak ya. Klik kanan new file PHP tidak. Kita pakai generatornya Laravel. Nanti dia akan langsung keluar segini ya. Ini adalah struktur direktorinya. Kemudian kalau mau jalankan servernya, yang paling mudah menggunakan PHP Artisan ini ya. PHP Artisan Serve. Jadi saudara masuk dulu ke foldernya ya. Misalkan kalau pakai Windows ya cd, kemudian nama proyek, nanti di dalam situ saudara bisa jalankan servernya. PHP Artisan Serve ya. Ini tidak menggunakan Apache ya ini ya. Ini pakai servernya PHP nanti. Kalau mau pakai Apache, konfigurasi lagi nanti ya, konfigurasinya beda. Jadi kalau untuk belajar, cukup ini bisa ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, dalam suatu framework itu dia isinya sudah banyak sekali nih, macam-macam. Kita tinggal meletakkan file yang sesuai di tempatnya ya, karena itu nanti akan dipanggil oleh frameworknya. Jadi untuk menggunakan framework kita tidak memanggil framework, tapi kita dipanggil oleh framework. Jadi Laravel ini dia berbasis MVC ya, Model View Controller. Jadi nanti kalau saudara bikin model ya nanti ada tempatnya sendiri dia di folder apa. Misalkan di folder app itu ya, di dalam app nanti ada model, kemudian ada view, ada controller. Nah itu harus tepat ya. Kalau saudara salah masukkan filenya itu tidak akan dipanggil oleh frameworknya. Tapi kalau saudara menggunakan generator ya tidak akan salah ya. Kemudian di dalam Laravel itu ada routing ya. Jadi routing kemarin kalau yang kita buat aplikasinya ya, di contoh aplikasi yang saya berikan itu request diterima oleh controller ya. Jadi request masuk ke controller, kemudian baru ke view dan model ya. Tapi kalau di Laravel dia depannya dikasih lagi. Sebelum masuk controller itu dia ditangkap dulu oleh router ya. Jadi request yang masuk ke dalam server itu ditangkap oleh router. Nanti router dia akan mengarahkan ini request ini ke controller yang mana. Yang mengatur itu adalah router ya. Nah, di sini Laravel dia mendukung HTTP method ini ya, semua metode ini dia bisa, ada get, ada head ya, post,
patch, delete, option. Nah ini semuanya didukung ya. Kalau kita lihat kemarin pada saat saudara bikin form, itu kita pakai get sama post ya. Nah di sini banyak sekali, ada put, ada patch. Kok banyak sekali ini? Ini biasanya digunakan untuk web service ya. Jadi aplikasi web itu kan ada klien, ada server ya. Kalau server itu pasti komputer ya, pasti mesin ya. Nggak mungkin servernya orang manual, ada request terus dia ketik, nggak mungkin ya. Server pasti mesin. Tapi kalau klien itu bisa macam-macam ya. Bisa mesin, bisa manusia. Kalau kliennya manusia, maka dia pakai web browser ya. Dia baca dari web browser ya. Tapi kalau kliennya mesin, itu web service ya. Kliennya itu aplikasi. Misalkan saudara buka Instagram misalnya ya. Instagram kalau saudara lewat app aplikasi Instagram, berarti dia mengakses web service ya. Kalau web service dia mendukung semua metode ini ya. Jadi ada head bisa, put bisa, patch bisa. Nah ini biasanya digunakan di web service. Masing-masing ada fungsinya ya. Jadi ada post, put, patch. Nah ini gimana ini penggunaannya itu ya, mungkin jadi pertanyaan ya. Post dikatakan dia create resource ya, mungkin sambil dituliskan di sini. Post ya, post ini dia create resource ya, create resource. Artinya misalnya kita punya suatu pad ya, misalkan padnya namanya post ya, garis miring gini ya. Kalau kita kirim request post ke sana, maka dia akan membuat resource baru ya. Kalau kita awalnya post, maka nanti dia akan muncul anaknya. Misalkan post garis miring 1 misalnya ya. Post garis miring 1. Kalau kita post lagi nanti muncul post garis miring 2, 3 dan seterusnya. Ini biasanya seperti itu. Jadi itu menghasilkan suatu resource yang merupakan subordinate atau subfoldernya ya. Dari directory post masuk ke post underscore 1 gitu ya. Itu post ya. Kemudian kalau put gimana put? Put dia melakukan override ya. Override terhadap resource ya. Jadi misalkan post 1 ini apa namanya? Ya ini put itu override, menindih ya, override. Jadi misalkan dari post 1 ini ya, post 1 kalau kita put nanti dia tetap post 1 ya.
tapi isinya diganti total ya. Misalkan post 1 tadi isinya adalah berita tentang COVID ya. Kemudian karena kita override dengan put, kita ganti menjadi berita tentang mudik misalnya. Jadi diganti total ya. Yang tadinya berita COVID menjadi berita mudik, itu hal yang sangat berbeda. Total semuanya diganti. Itu pakai put. Tapi kalau patch, ini dia modify resource ya. Jadi kalau nanti dia post 1 kena patch ya, dia tetap post 1 juga ya. Tapi post 1 yang baru itu dia sudah dimodifikasi tapi parsial misalnya ya. Jadi diganti sebagian, misalkan judulnya diganti ya. Ada salah ketik, diganti, diperbaiki, itu kita menggunakan patch. Kemudian kalau delete, misalkan post 1 di delete, maka kalau kita request post 1, ini hasilnya adalah 404 ya. Not found ya. Jadi resource-nya akan dihapus ya. Jadi kalau dia kena delete, kita request lagi, nanti responnya harusnya 404. Kemudian option ini artinya bertanya ke server ya. Verb apa yang diperbolehkan pada URL tersebut ya. Jadi misalkan kita option ke mana, ke post 1 ya misalkan ya. Nanti hasilnya apa? Nanti server akan memberitahu bahwa post 1 itu bisa di get misalnya ya. Kemudian bisa di put, bisa di patch, bisa di delete misalnya ya. Tapi kalau kita kirim option, kita kirim kemana? Ke post misalnya ya. Ke post garis miring ya. Maka dia bisa apa? Bisa post misalnya ya. Jadi verb yang diizinkan misalnya post dan get misalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi membuat URL itu kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang ya, selalu itu ada patternnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mengakses path post, biasanya nanti dia akan menampilkan daftar posting ya. Tapi kalau post garis miring 1 itu menampilkan posting yang ke-1. Post garis miring 2 posting yang kedua, tapi detailnya ya, judul dan isi. Jadi biasanya seperti itu ya. Kemudian ini controller pada Laravel ya. Jadi di dalam controller itu ada metodenya ya. Ada index, create, store, ini metode-metode dari controller. Kalau dia request-nya request get, metodenya biasanya ini ya, index menampilkan semua tugas misalnya. Kemudian get lagi ke task create, menampilkan form untuk membuat task gitu ya. Kalau post, maka metodenya di controller adalah store, artinya dia menyimpan ke database ya. Jadi nanti router akan memetakan ya. Dia akan memilih controller mana dan metode mana yang akan dipanggil ya. Ini contohnya pendefinisian rute. Jadi rute itu ada di directory ini ya, di dalam Laravel projectnya itu ada di directory root _web.php. Kemudian ada juga root _api.php. Bedanya apa di sini? Kalau web.php ini untuk yang halaman web ya. Ini yang isinya nanti outputnya biasanya HTML ya. Kalau yang API itu yang web service. Kalau web service dia biasanya outputnya nanti adalah JSON, kemudian XML ya. Ini yang API atau web service ya. Jadi dipisah ya dia untuk routingnya. Jadi ini pendefinisian rute, saya kira nanti saudara bisa lihat ya di slide atau pada saat praktikum nanti ini dikerjakan. Jadi ya seperti ini ya, macam-macam ya model pendeklarasiannya. Jadi kalau belum terbiasa ya kelihatannya rumit ya. Ini maksudnya apa itu rumit ya. Jadi perlu learning curve-nya panjang. Nggak bisa kita dalam satu perkuliahan ini bisa
menguasai ya. Jadi perlu ya pelan-pelan ya, step-step ya. Ya, jadi macam-macam teknisnya. Ini ada yang dengan closure ya tadi ya. Kemudian ada root parameter. Nah, ini mungkin yang menarik di sini ya. Di sini kita bisa memasukkan parameter di dalam URL ya. Saudara lihat ini ID itu kan ada tanda kurung kurawalnya ya, kurung kurawal. Kemudian ID ya. Ini juga ada kurung kurawalnya. Ini juga ada kurung kurawalnya. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya suatu parameter yang bisa diambil nilainya ya. Kalau kemarin kita menggunakan di URL ada tanda tanya gini ya, misalkan tanda tanya name sama dengan value misalnya ya. Nanti kita ngambilnya gimana? $_get name gini ya. Yang kemarin kan gitu ya. Kita pakai query string ya. Tapi kalau kita menggunakan framework yang ada routernya, kita bisa membuat URL yang dikatakan biasanya istilahnya pretty ya. Pretty URL. Itu yang seperti ini. Jadi lebih enak ya dilihat ya. Misalkan user _1 itu kan lebih bagus daripada user tanda tanya ID sama dengan 1 ya. Yang ini kan lebih bagus dilihatnya ya. Daripada yang ada tanda tanya ID titik koma dan apa itu ya. Itu kurang menarik dan tidak human friendly ya. Ini bisa kita lakukan dengan framework ya. Dengan root parameter. Nanti manggilnya gimana? Nanti langsung masuk ke dalam parameter dari fungsinya ya. Jadi itu ya. Kemudian ada lagi root names ya. Nanti silakan saudara bisa bereksperimen saat praktikum aja ya. Kemudian untuk view nanti ada 2 macam ya di dalam Laravel ini. Nanti kita akan bahas ada yang versi plain, ada yang versi bleed ya. Kalau yang plain ya dia PHP biasa, kalau yang bleed nanti dia menggunakan sintaks khusus, tapi ini kita nanti bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian controller ya. Nah, di sini bagaimana membuat controller? Kita menggunakan yang namanya generator lagi di sini ya. Ini ada generatornya PHP artisan make controller, task controller. Nanti dia akan generate file class controllernya di dalam folder kita, folder project kita ya. Nanti dia otomatis nanti. Jadi controllernya masuk di folder ini ya, app _http _controllers. Otomatis yang meletakkan adalah generatornya. Kemudian ini ada yang namanya resource controller. Nah, ini apa ini resource controller? Dia adalah controller yang sudah ada CRUD-nya. Jadi kalau saudara bikin ini PHP artisan make controller ya, my sample resource controller. Kemudian di belakangnya ada negative resource ya. Negative resource artinya kita memerintahkan generator membuat bahwa controller itu adalah suatu resource. Artinya dia bisa di CRUD langsung. Jadi saudara nggak perlu coding CRUD-nya. Jadi ini controller ini kalau kita kirim get nanti akan muncul daftar isinya. Kalau kita kirim post nanti akan menambah resource baru. Kalau kita kirim delete nanti dia akan menghapus ya. Jadi sudah jadi ya. Nanti kalau saudara bikin project kuliah pakai Laravel ya, mau ada fitur CRUD-nya bisa pakai yang ini ya. Mau bikin login nanti juga tinggal satu baris script. Saudara nggak usah coding loginnya, nanti sudah muncul login dari Laravel yang mungkin jauh lebih bagus daripada kalau kita bikin sendiri ya. Dan jauh lebih secure ya. Jadi itu. Jadi ini dia akan melakukan pembangkitan kode ya, generate ya. Dia akan coding, tapi yang coding adalah mesin ya. Adalah mesin. Nanti kita tinggal menggunakannya saja. Jadi mungkin itu dulu ya untuk yang pengantar Laravel bagian pertama.
Ya mungkin sampai di sini, bila ada pertanyaan silakan ya. Ada pertanyaan? Yang di rumah boleh juga silakan. Praktikum sudah ada kelompoknya ya ini ya? Praktikum kelompok sudah dibagi? Belum. Berarti praktikumnya hari apa ya? Kamis ya. Jadi segera nanti ya ketika praktikum langsung ngomong ke asistennya minta dibagi kelompok sama topik apa namanya? Project ya. Topik project. Jadi untuk project itu ada di E-Link ya sebenarnya. Ya jadi standarnya saya menggunakan kesepakatan dari dosen tim teaching dari PMBP SI. Jadi seperti ini ya, cuman nanti mungkin yang nggak perlu itu ya forum-forum dan rekam ini nggak perlu ya. Jadi mahasiswa membentuk kelompok maksimal 5 orang ya, jadi maksimal ya. Dan tidak boleh sendirian ya, kalau sendirian bukan kelompok namanya. Jadi minimal 2 sampai 5 mungkin ya. Kemudian ketua kelompok berdiskusi memilih judul tugas akhir bersama kelompok, dan saran saya ini juga bersama asisten ya. Jadi saat praktikum nanti bisa didiskusikan. Kemudian ketua kelompok membuat post di forum, ini nggak perlu ini ya. Ini nggak perlu nih. Untuk yang kelas ini nggak perlu, di E-Link nggak perlu. Kemudian nanti minggu ke-14 atau sebelum UAS ya, presentasi ya. Forumnya nggak usah, yang forum ya, nanti tinggal presentasi di kelas saja. Syaratnya untuk project ini harus menggunakan framework ya. Wajib menggunakan framework MVC, boleh pakai CI atau Y atau Laravel ya. Atau kalau yang lainnya ada juga boleh ya, saya nggak batasi. Kalau ada yang lain mau pakai Zen misalnya juga silakan. Kemudian database-nya di sini dikatakan minimal 4 tabel ya, 2 relasi one to many. Kemudian ada 2 modul fitur yang menerapkan CRUD. Jadi kurang lebih seperti ini nanti projectnya, tinggal nanti topiknya apa. Misalkan saudara mau bikin apa itu nanti silakan didiskusikan dengan asisten ya. Apakah bikin websitenya sekolah atau rental atau e-commerce ya terserah ya. Ya jadi mungkin itu. Silakan bila ada pertanyaan. Ya, karena jamnya juga sudah lebih 10 menit ya. Jadi tidak ada pertanyaan, mungkin yang di rumah bisa nyalakan apa kamera dulu ya untuk saya ambil screenshotnya ya.
Ya, baik. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.